Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahil qail wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah al-qail akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, agama Islam ini sejak dari awal diproklamirkan dan didakwahkan oleh Rasulullah di Mekah adalah agama yang penuh dengan nuansa rahmat. 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah, tidak pernah ada seseorang yang tersakiti oleh Islam atas nama Islam. Ada sahabat yang disiksa atas nama Islam tetapi oleh orang kafir. Tapi tidak ada seorang muslim pun yang tersakiti oleh Islam dengan sebab Islamnya. 13 tahun. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah 10 tahun. Tetap syiar dakwah itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Berjalanlah kehidupan dakwah Islam dari generasi ke generasi, dari satu benua ke benua yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, sampai akhirnya sekitar 20 tahun yang lalu kita pun ketiban durian runtuh ketika pemerintah pusat mengizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. 20 tahun sudah berjalan, tapi sayangnya saya teringat tahun 2003 atau 2004 pulang liburan kuliah dari Al-Azhar, diundang untuk tausiah setelah salat asar di kantor, di musalla kantor Dinas Syariat Islam. Waktu itu dipimpin oleh guru kita Prof. Aliasa Abu Bakar. Saya menyampaikan sebuah materi yang baru saja dan masih hangat kami kaji dari Mufti Negeri Mesir, Dr. Muhammad Ali Jumu'ah. Rasulullah itu menerapkan Islam dimulai dari mensejahterakan masyarakat, memperkenalkan akidah dan mensejahterakan masyarakat. Itu pilar utama, hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi ketika syariat Islam kita terapkan di Aceh, akidah tidak diluruskan, akhlak tidak diluruskan. Kita hanya berbicara tentang 3 qanun dalam kasus jinayat: khamar, maisir, dengan khalwat. Maka sepanjang 20 tahun syariat Islam di Aceh ini, keributan kita hanya pada 3 perkara ini: khamar, maisir, dan khalwat. Hampir belum pernah terdengar para pemimpin Aceh dalam bingkai syariah selalu berbicara bagaimana mensejahterakan masyarakat Aceh. Maka alhamdulillah kita bertahan sebagai juara termiskin di Pulau Sumatera berturut-turut. Hat-trick, luar biasa. Pertanyaannya, apakah syariat Islam yang salah sehingga Aceh dikategorikan sebagai negeri provinsi termiskin? Walaupun kita tidak percaya, karena sebagai orang Aceh kita merasa yang paling berkah. Tidak pernah di negeri manapun kita melihat
orang semalas kita tapi hidupnya sebahagia kita. Nongkrong di warung kopi dari pagi sampai sore tapi tetap bahagia. Tidak pernah kita melihat di belahan daerah yang lain orang yang nongkrong di warung kopi itu dipandang biasa. Biasanya dipandang sinis, cururung bohong. Maka kita tidak percaya tentang prediksi tersebut. Tetapi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tentu saja berdasarkan barometer yang jelas, maka kita divonis sebagai provinsi termiskin. Dan terbukti sekarang, untuk beli minyak makan saja harus antri. Benar-benar miskin kita. Apa yang salah? Ternyata kajian-kajian kita dalam kitab-kitab fikih tersebut hanya sebatas ilmu murni, bukan ilmu terapan. Padahal daftar isi dari kitab fikih itu saja sudah memberikan inspirasi bahwa di dalam Islam jinayat itu tidak dibicarakan di awal. Di dalam Islam bab-bab jinayat itu dibicarakan pada rubu' yang keempat. Dimulai tentang bagaimana bersuci dan beribadah, dilanjutkan bagaimana bermuamalah, dilanjutkan bagaimana hidup sosial bermasyarakat, baru yang keempat ada kasus jinayah. Tapi ketika syariat Islam diterapkan di Aceh, 20 tahun ini kita sibuk dengan jinayah. Apakah dicambuk 6 kali atau 100 kali, dicambuk di luar penjara atau dicambuk di dalam penjara, siapa yang mencambuk, bagaimana dicambuk, habis belajar kenal-kenal. Tidak ada yang aplikatif mengangkat harkat dan martabat masyarakat ini menjadi orang kaya atau setidak-tidaknya merasa kaya. Kita selalu berbicara tentang syariat Islam, tapi kanun syariat Islam di dalam undang-undang yang mengamanatkan anggaran daerah itu minimal 5% untuk penegakan syariat. 5% dari 17 miliar 15 triliun itu hampir sekitar 800 miliaran rupiah. Itu seharusnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Syariat Islam dan yang terkait dengan syariat. Kita selalu berbicara syariat, tapi anggaran tidak pernah disediakan. Maka saya berikan semacam analogi kepada kawan-kawan syariah ini. Ketika saya ingin menghibur istri, saya ajak ke supermarket, saya sampaikan ke istri, silahkan belanja suka-suka, gue beli, karena saya sangat mencintai istri saya, tapi jangan lebih 50.000. Terapkan syariat Islam seseriusnya, berapapun perlu, tapi anggaran tidak pernah dipenuhi. Ketika kita teliti anggaran, ternyata anggaran lebih banyak habis untuk minyak dan jalan-jalan, bukan hal-hal yang menyentuh kepentingan masyarakat. Apa lacurnya ketika sekarang syariat Islam tidak memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat, tidak pada ekonomi, tidak pada akhlak, tidak pada ibadat, tidak pada semua dimensi. Cobalah buka hati dan pikiran kita sekali-kali. Ketika orang luar datang berkunjung kemari, mereka meminta kerelaan hati kita untuk tolong tunjukkan kepada saya di mana kita melihat syariat Islam di Aceh. Kemana kita harus tunjuk? Tidak ada tempat sama sekali. Ini nauzubillah. Maka ketika hari ini semua carut marut ini yang terjadi, kita hanya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Kita hanya berpikir setelah menjabat ini kekayaan apa yang akan kita miliki, kita wariskan kepada generasi berikutnya atas nama pribadi, bukan atas nama sebuah kebersamaan. Maka saya memulai pertemuan ini, khutbah ini dengan surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa takut, khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka sebuah generasi yang lemah. Lemah yang dibicarakan dalam ayat ini kontennya terkait dengan pembahagian warisan. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Berikan kepada anak-anak yatim harta-harta mereka, jangan ganti yang baik dengan yang buruk.
wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ayat ini dalam rangkaian berbicara tentang warisan kepada anak yatim. Maka Allah ingatkan kepada orang tuanya, hendaklah kalian yang hidup sekarang khawatir nanti anak-anak kalian dalam keadaan lemah ekonominya. Tapi adakah orang tua yang berpikir tentang mewariskan sesuatu untuk anak-anaknya? Bukankah kaya kita orang Aceh, khususnya Aceh Besar hari ini karena warisan orang tua? Kebetulan di Banda Aceh dan Aceh Besar harga tanah strategis. Tinggal kerjasama bangun ruko, ambil sewa setiap bulan, duduk bawa pindah wajib. Tunjukkan sebuah kreativitas orang Aceh yang dikenal. Tunjukkan sebuah manufaktur, sebuah perusahaan di Aceh yang terkenal. Tidak, semua perusahaan angkat kaki dari Aceh. Yang terakhir angkat kaki dari Aceh, sirup Capatung, sirup Kurnia. Tidak ada lagi perusahaan yang tinggal di Aceh. Hanya di pabrik di Aceh. Hanya tinggal pabrik padi saja. Itu pun tidak mampu bertahan, harus keliling-keliling. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir nanti apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita agar mereka kaya. Mulai dari individu tidak berpikir sampai pemerintah tidak berpikir. Maka APBA yang besar, limpahan uang dari pusat, pemerintah tidak perlu berpikir untuk menghabiskan. Sederhana sekali, mubabih penah itu beda yudah. Kenapa? Karena bukan mereka tidak pandai menghabiskan, tapi lebih bagaimana habisnya itu untuk bisa masuk ke kantong sendiri. Andai kata pemerintah berpikir bijak saja, uang yang sudah ada jangan kita kembalikan ke pusat. Terpeluah jalan-jalan kampung atau lepas bahagia. Jalan Banda Aceh ke timur ke barat kita perluas. 4 triliun itu orang barat selatan minta terowongan Burute, ngongang kudu dah buat terowongan. Tapi tidak ada, kata orang kampung saya, political will, keinginan baik untuk melakukannya. Maka na'udzubillah, akhirnya ketika sekarang Aceh miskin, secara resmi diumumkan demikian, syariat Islam yang dihujat. Jauh syariat Islam ke sini. Kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan syariat Islam ini mendatangkan kesejahteraan, saran saya, minta ke pemerintah pusat agar membatalkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Setidak-tidaknya syariat Islam tidak dipermalukan oleh buruknya akhlak kita. Maka hari ini tidak ada perbaikan. Baru tadi di radio saya dengar informasi pemerintah dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan berpikir agar bagaimana anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah tersebut tidak diberikan kompensasi untuk menikah, dispensasi untuk menikah. Cara berpikir yang sangat kuno. Mereka bukan berpikir bagaimana agar kasus kekerasan seksual itu menurun, tetapi bagaimana yang sudah terjadi tersebut jangan dipaksa menikah. Dulu di tingkat pusat, di MA, mereka berpikir bagaimana anak-anak yang lahir di luar nikah itu dicari ayah biologisnya. Bukan berpikir bagaimana mengantisipasi jangan lagi ada bayi yang lahir di luar nikah. Kita nggak tahu mereka sekolah di mana dulunya. Cara berpikir yang terbalik, bukan menyelesaikan masalah, tetapi hanya mencari solusi dari masalah yang ada, bukan akar masalahnya yang ditangani. Maka Islam datang menangani dari akar masalah. Ketika Islam mengantisipasi jangan terjadi pergaulan bebas, maka dimulai dari pembatasan orang perempuan tersebut harus terlindungi. Perjalanan musafir didampingi oleh suami ataupun oleh mahramnya. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa yawmin wa laylatin illa ma'a zawjin aw dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan musafir jarak tempuh sehari semalam kecuali didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Para pegiat hak perempuan menggugat, kenapa kami dikekang, kenapa kami diawasi? Cara berpikir yang terbalik. Andai kata pengamanan ini dianggap mengekang kebebasan, maka sungguh seharusnya presiden dan para pejabat yang harus pertama menggugat. Presiden itu tidak sembarangan bisa ngopi di oleh garing. Kenapa?
karena keberadaannya benar-benar diperhatikan keamanannya. Islam memperlakukan para wanita seperti presiden. Tidak boleh sembarangan orang perempuan boleh keluar tanpa pengamanan. Tapi orang perempuan berpikir ketika mereka diamankan, kebebasan kami dikangkangi. Kenapa tidak presiden dan para pejabat berpikir demikian agar hemat biaya pengawalan? Bukankah kita memberikan pengamanan karena objek yang dilindungi adalah sosok yang penting? Kenapa tidak ada yang meyakinkan orang perempuan? Kenapa kalian dilindungi? Karena kalian adalah orang penting di negeri ini. Ini yang terjadi. Pola pikir kita tidak sesuai dengan arahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tugas kita sekarang adalah mendatangkan kembali keberkahan hidup di dalam bingkai syariah tersebut, dan itu harus dimulai oleh orang-orang yang elit, memberikan contoh kesederhanaan dalam hidup. Karena saya perhatikan selama ini anggaran kita, biaya kita habis hanya untuk aksesoris. Banyak orang yang tidak berpikir ketika memfatwakan hukum terhadap dampak efek sampingnya. Mereka hanya memikirkan tentang pokok masalahnya saja, melihat dengan kacamata kuda, tidak bisa melirik ke samping. Ketika difatwakan tentang karangan bunga pada acara takziah, difatwakan hanya tidak masalah karangan bunga selama kalimatnya sesuai. Mereka tidak menghitung berapa banyak karangan bunga yang dikirimkan pada acara takziah. Satu karangan bunga nilainya berapa? Habis untuk karangan bunga itu. Pesan gerau, tulis gerau, foto gerau, kalian gerau. Okeylah sekedar satu dua buah karangan bunga untuk orang tahu tempat acara. Tapi kalau sampai puluhan ratusan karangan bunga, maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini kenapa kita tidak pernah berpikir menyederhanakan kehidupan pernikahan umpamanya? Ketika Rasulullah menyatakan a'dhamun nikahi barakatan aisaruhu mu'natan, nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah biayanya. Tapi ternyata para elit mulai dari pejabat sampai konglomerat berlomba-lomba dengan pernikahan yang paling tinggi nominalnya, sewa gedung yang paling elit dengan dekorasi yang na'udzubillah. Apa yang terjadi? Kita jangankan sampai ke rumah yang buat acara, bahkan kampungnya pun kita tidak tahu. Kenapa tidak terfikirkan oleh tokoh-tokoh kita? Perluas lokasi pekarangan masjid setiap kampung. Nanti warga kampung yang ingin buat acara pernikahan bisa pinjam dan sewa lokasi masjid. Tamu yang diundang kalaupun tidak tahu di mana rumah pengantin, mereka tahu di mana kampung pengantin yang dimaksud. Tapi ini warga Lam Sepeng menikahnya ke Lam Penurut, warga Lam Sepeng menikahnya ke Simpang Lima, warga Lam Sepeng menikahnya ke Darussalam. Di mana rumah pengantin? Wallahu a'lam. Silaturahmi apa yang sedang kita bangun? Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, karena itu sangat penting bila para elit dan orang-orang yang punya akses pada kekuasaan dan ekonomi menunjukkan kesederhanaan dalam hidup yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, diabadikan oleh para ahli sejarah. Warawadatul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Gunung merayu Nabi agar berubah menjadi emas dan sertifikat atas nama beliau. Nabi menolak. Saya tidak ingin umat saya berlomba-lomba mengumpulkan emas. Ketika Sayyidina Umar di masanya menaklukkan Persia di bawah komando Panglima Perang Sa'ad bin Abi Waqqas, harta kekayaan di istana Persia itu dilucuti emas dengan berbagai perhiasannya, dibawa pulang ke Madinah. Beliau yang bolak-balik emas itu menyatakan, innalladzi addau hadhihi la umana. Orang-orang yang mengantarkan perhiasan sebanyak ini dari Persia sampai ke Madinah adalah orang-orang yang amanah. Sayyidina Ali yang duduk di samping beliau menyatakan, afafta ya amiral mu'minin fa'affat ra'iyyatuka. Karena anda menahan diri tidak pamer kekayaan dan tidak hidup dalam kemewahan wahai Tuan Presiden, maka rakyat anda pun hidup sederhana. Walau ratakta la rata'u. Andai kata anda serakah, yang lain akan lebih parah lagi. Tapi ternyata hari ini semua berlomba-lomba menunjukkan kemewahan. Bangun rumah besar-besar, habis danau, habis burung dapurau. Akhirnya rumah ditinggalkan kosong karena tidak ada yang tinggal di rumah tersebut. Alasannya banyak anak, kepura ada rumah, nana tiradua tukutu iwa melintai negara. Padahal status beliau itu adalah melintai yang keluar dari rumah mertuanya.
Yakinlah, tidak ada melintai yang ingin tinggal di rumah mertua kecuali melintai gagal. Kenapa tidak kita bangun yang sederhana saja seala kadar, untuk sisanya kita wariskan peradaban yang lebih maju kepada generasi yang akan datang. Maka hari ini habis tanah di Banda Aceh hanya untuk membangun rumah besar yang tidak ada penghuninya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita kembali kepada kesederhanaan Islam. Di dalam Islam, orang yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang paling taat. Tapi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka yang mau kuliah silahkan lanjutkan S2 dan S3, tapi pertimbangkan dulu manfaat apa yang akan Anda berikan kepada masyarakat. Anda mau yang jadi pengusaha super kaya, silahkan berpikirkan kembali manfaat apa yang diterima oleh masyarakat dari kekayaan Anda. Anda yang ingin menjadi pejabat, pikirkan kembali dampak positif apa terhadap masyarakat kalau Anda jadi pejabat. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka mudah-mudahan kita yang berhadir hari ini di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain menjadi orang-orang yang punya keinginan besar untuk menjadi pribadi yang paling bermanfaat untuk diri, keluarga dan lingkungannya, untuk bangsa dan agamanya. Dan mudah-mudahan kehidupan kita di dunia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat juga diridhai oleh Allah taala, sampai kita berhak untuk masuk di dalam panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an-nabiyyul mufaddalul musharraful mu'ayyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum